alamin. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah kita bisa hadir di dalam aula ini guna menjalankan ikhtiar kita dalam rangka mempersiapkan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang kuat, kalau kita benar-benar ingin menyempurnakan ibadah kita nantinya, semoga niatan kita ini benar-benar diantar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjalanan kita nanti di dalam menunaikan ibadah haji umrah mendapatkan kelancaran, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu penting, Bu. Niat itu kan penting. Bahkan dikatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Bukan berarti tidak perlu amal, tetapi niat itulah kuncinya. Ketika niatnya itu baik, insya Allah Allah akan memberi pertolongan untuk menjalankan kebaikan itu. Ketika niatnya baik menjalankan ibadah haji disertai dengan ikhtiar yang maksimal, ya, mempersiapkan benar modal-modalnya. Modalnya bukan cuma duit bu, tetapi yang terpenting adalah modal ilmu, modal manasiknya. Nah, itu yang sangat penting. Nah, dengan niat yang kuat, insya Allah Allah akan mengantarkannya, membimbingnya, ya, sehingga tercapailah tujuan dari kesempurnaan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan niat kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin semangat untuk menyempurnakan nanti ibadah haji dan umroh kita. Jangan sampai, Bu, Pak, tambah hari tambah males. Jangan sampai. Bila perlu tambah hari tambah semangat. Tambah hari tambah semangat. Karena apa? Karena semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin dekat ini. Ya, sebulan tidak terasa. Bulan Rejab selesai, jadi Syaban selesai, Ramadan selesai, Syawal, Lebaran, habis Lebaran sudah mulai pemberangkatan. Berdasarkan info dari Kementerian Agama, pemberangkatan dimulai di awal Dzulqa'dah, yaitu kurang lebih awal bulan Mei. Ya, Mei itu tanggal 1 atau tanggal 2 Mei itu sudah pemberangkatan kloter pertama Indonesia. Nah, itu bulan Mei. Nah, itu. Jadi perjalanan ini semakin hari semakin bertambah, semakin dekat. Tolong dijaga niatnya, dijaga semangatnya, dijaga kesehatannya. Ya, kita berdoa semoga tambah sehat dan tambah semangat untuk mempersiapkan ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya Rasulullah yang senantiasa mendapatkan syafaat pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah,
Ini manasik sudah yang keberapa? Yang ke-6. Jumlah kita rencananya 26 pertemuan sampai dengan penutupan. Berarti kurang lebih sudah ya 20%. Ya, tetapi persiapan tidak hanya sebatas manasik. Syukur-syukur bapak-bapak, ibu-ibu memiliki kegiatan untuk menambah ilmu lagi di luar manasik. Ya. Tetapi minimal kegiatan manasik ini bisa diikuti dengan serius, dengan aktif, ya, dengan rutin. Karena inilah tanda kalau kita memang kepingin mempersiapkan ibadah kita dengan baik dan kepingin ibadah kita itu sempurna. Khususnya lagi berkaitan dengan ilmu. Karena kalau wong ibadah apapun itu harus bermodalkan ilmu. Karena kalau tanpa ilmu orang menjalankan ibadah tidak tahu ini yang boleh, ini yang tidak boleh, tidak tahu. Ini sah, ini tidak sah, tidak tahu. Maka gimana konsekuensinya ibadah seperti itu? Ya, ibadah yang seperti itu ya percuma, sia-sia. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya modal yang paling penting di dalam menjalankan ibadah, apalagi ini ibadah yang tidak semua orang bisa, tidak semua orang tahu, yaitu ibadah haji dan umrah ini, maka harus benar-benar dipersiapkan ilmunya. Nah, makanya manasik tolong benar-benar bapak-bapak, ibu-ibu sekali lagi diikuti dengan aktif, diikuti dengan istiqomah, dengan rutin. Gitu. Kalau ada yang tidak paham disana, ada yang butuh ditanya, jangan malu-malu bertanya, Pak. Bertanya ketika kegiatan manasik atau bertanya di luar kegiatan manasik, atau mungkin WA ke ustadznya, WA ke pembimbingnya, WA ke pengurus KBIHU. Jangan sungkan, jangan malu. Karena tujuannya kita bersama-sama ya ingin menyempurnakan ibadah kita. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya masuk ke materi yaitu tentang zikir dan doa-doa, ada beberapa hal di dalam ibadah haji dan umroh yang harus kita pahami. Sebenarnya ini kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Kiai Mal'an Abdullah. Ada 3 hal pokok dalam ibadah haji. 3 hal pokok ini harus tahu. Yang pertama, ibadah haji itu ada namanya rukun haji. Rukun. Yang kedua ada wajib. Yang ketiga ada yang namanya sunnah. Rukun, wajib, sunnah. Kalau sholatnya cuma ada rukunnya, rukun sama sunnah. Tapi kalau haji umroh ada 3, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, apa ini ketiga hal ini? Pertama yang namanya rukun. Rukun itu harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Harus dilaksanakan
sehingga ketika ada yang tidak sempurna atau ditinggalkan, maka hajinya tidak sah, umrohnya tidak sah. Ini rukun. Jadi harus, tidak bisa diganti dengan dam, tidak bisa diganti dengan kafarot, denda, bayar apa, nyembelih apa, tidak bisa. Ini rukun, harus dilaksanakan. Dan kalau bisa ini sempurna, sempurna. Karena konsekuensinya kalau ini tidak sah atau ada yang batal, ya mungkin ada yang kurang, tawaf 7 putaran. Kalau kurang 1 putaran berarti tidak sah. Nah, tawaf tidak sah, kan rukun tawaf itu, maka hajinya pun tidak sah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kalau sudah tidak sah, Bu, kita lah ngantri berapa tahun, nggak daftar, nah berangkat, lah keluar biaya, tahu-tahu tidak sah. Nah, ini alangkah ruginya sekali. Ya, makanya ini tolong diperhatikan masalah rukun haji. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya wajib haji. Wajib haji. Nah, wajib haji ini, nah istilahnya wajib berarti tetap harus dilakukan. Namanya wajib. Namun tingkatannya di bawah rukun. Mengapa? Karena masih bisa ada penggantinya. Ketika wajib ini tertinggal atau tidak sempurna, maka boleh diganti dengan membayar dam, sehingga hajinya tetap sah. Jadi wajib ketika ditinggalkan atau karena alasan udzur kok tidak dilaksanakan, maka diganti dengan membayar dam. Nah, dengan seperti itu maka hajinya tetap sempurna. Nah, ini wajib. Itu wajib. Nanti banyak wajib haji itu ada melempar jumroh, ya, ada tawaf wada, itu. Kemudian ada yang niat di mikot. Nah, itu wajib haji. Nah, baru yang terakhir adalah sunnah. Nah, sunnah ini adalah sesuatu yang dianjurkan, diharapkan untuk bisa dilaksanakan. Ya, kalaupun misalnya tidak terlaksana maka tidak apa-apa. Namun ketika ditinggalkan ya mengurangi pahala. Bagusnya dilaksanakan agar apa? Agar kebaikan pahala dari ibadah itu bertambah. Itu namanya sunnah. Nah, dari 3 hal ini, bapak-bapak, ibu-ibu, berarti yang sangat penting adalah masalah rukun. Masalah rukun ini yang sangat penting sekali. Semua ulama mengatakan rukun yang ada ini harus dilaksanakan. Tidak ada satu orang pun ulama yang membolehkan meninggalkan rukun ini, tidak ada. Semua ulama mengatakan rukun harus dilaksanakan dan disempurnakan. Nah, rukun haji itu apa baik, Pak? Rukun itu mulai dari ihram. Kemudian urutannya kalau orang haji itu ihram, habis ihram dia kakek wukuf di Arafah, habis wukuf di Arafah tawaf kemudian sa'i, ya,
sa'i tahallul, kemudian ada tambahan lagi tertib berurutan. Jadi ada 6 kalau ibadah haji: ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Bisa diingat Pak? Jadi saya ulangi: ihram, ini yang sangat penting. Ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan terakhir tertib. Ini haji. Nah, ketika dia menjalankan umroh, biasanya kan berangkat haji juga ada umrohnya. Bahkan yang pertama yang kita laksanakan tuh umroh dulu, bukan haji dulu. Umroh dulu. Maka kalau umroh tinggal menghilangkan wukufnya saja. Jadi rukunnya sama, ya. Tapi kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Jadi ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, rukun-rukun ini bapak-bapak, ibu-ibu mohon benar-benar dipahamin, ya. Bagaimana tata caranya, bagaimana kesempurnaannya, bagaimana yang harus dijaga, apa-apa yang bisa membatalkan, yang dilarang dalam menjalankan rukun-rukun ini, maka tolong benar-benar dipahami. Ya, contoh misalnya tawaf. Tawaf kan rukun, baik haji maupun umroh. Nah, tawaf itu apa? Tawaf itu ngelilingi Ka'bah. Ngelilinginya mulai mana? Setapnya mulai Hajar Aswad. Ya, hitungannya berawal dari Hajar Aswad, berputar. Nanti kalau ketemu lagi di pojok Hajar Aswad, berarti 1 putaran. Nah, tawaf harus dilaksanakan 7 putaran, tidak boleh kurang. Kalau kurang, tawafnya tidak sah. Seperti itu. Kemudian lagi tawaf harus suci, terjaga wudhunya. Ya, terjaga wudhunya. Jangan kentut. Nah, kalau kentut berarti batal tawafnya. Nah, harus paham benar ini. Ya. Karena kalau tidak paham, khawatir kentut dikira boleh. Akhirnya terus baik tawaf, Pak. Lanjut sampai 7 putaran selesai. Nah, pembimbing tidak mungkin nak ngecek siko-siko, Pak. Pak, kentut tidak, Pak? Oh ya, Pak, kentut tidak, Pak? Tidak mungkin. Paling cuma ngumumkan, Pak, mana Pak, tawafnya selesai. Selesai. Ada yang batal tak tadi? Oh, tidak dong. Nah, misalnya, tidak mungkin nak ngecek siko. Nah, ketika ada yang batal tadi, berarti dia harus sadar. Oh, aku. Kalau dia paham, Pak, ya. Kalau dia paham, khawatir ini kalau tidak paham. Kalau tidak paham, dikira selesai. Kalau tidak paham. Tapi kalau yang paham, berarti kan dia kerasa, oh tadi aku kentut. Kentut tadi di putaran keberapa? Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kalaupun dia bingung kan dia bertanya dengan pembimbing. Saya pembimbing nanti Gus, aku tadi kentut Gus, mana? Nah, nanti baru ada solusinya. Nah, itu pun kalau dia paham. Makanya yang pertama kita harus paham tentang tata cara ibadah, khususnya tadi yang rukun tadi. Karena yang tahu kentut apa tidak kan kita sendiri, Pak, Bu ya. Ada tidak pembimbing tahu kalau kita kentut? Tak tahu.
Dan tahunya kalau ngaku itu karena dia paham tentang tata cara ibadah. Kalau dia udah paham, dia udah akan ngaku karena dianggap itu nggak apa-apa. Makanya ilmu sangat penting sekali, khususnya di dalam tata cara ibadah. Nah, yang saya temuin pengalaman juga seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada di antara jamaah yang di TV kemarin itu bukan masalah ketut, bukan, tapi masalahnya lain. Apa? Jadi tidak menyelesaikan ibadah, dikira ya untuk umroh. Ini tolong dipahami, yang namanya ibadah haji dan umroh, ketika dia sudah berniat, maka harus dilaksanakan sampai selesai. Ketika membatalkan niatnya, maka sanksinya dia kena dam, potong kambing. Meskipun itu umrohnya umroh sunnah. Ini tolong dipahami. Beda dengan sholat. Kalau sholat, misalnya kita tidak tahan, tidak bisa nyelesai ke sholat. Kalau badan sakit, misalnya tengah-tengah sholat, kepala puyeng misalnya, ayo sholat sunnah pula ini. Terus kita udur, batal ke sholat, selesai. Tidak ada konsekuensinya. Ya, tetapi kalau ibadah haji, umroh, meskipun itu sunnah, umroh itu kan kalau yang pertama yang wajib, yang kedua sudah dihukumi sunnah. Nah itu, ketika kita mungkin ada yang sudah pernah umroh kemarin kan, maka umroh nanti hukumnya sunnah. Atau umroh yang biasanya kalau kita itu ada pertama umroh wajib ketika datang ke Mekah, kemudian kita mengambil 2 atau 3 umroh sunnah. Umroh ngambil mikotnya dari Tanaim, umroh ngambil mikotnya dari Jirona, dari Hudaybiyah misalnya, ambil umroh sunnah. Nah umroh sunnah itu Pak, meskipun hukumnya sunnah, tapi kalau uang sudah niat umroh, pakai ihram kemudian niat umroh, maka harus diselesaikan, wajib sampai selesai. Ketika dia kok tidak menyelesaikan itu, maka kena dam. Nah itulah kasus yang saya temukan kemarin di antara jamaah. Ada yang menganggap umroh sunnah, ada apa-apa lah Ustaz, sunnah juga Ustaz, aku batal gebet. Udah bisa Pak. Kalau sudah niat tawaf harus sampai selesai sa'i, baru tahallul selesai. Yang ada di antara jamaah itu yang ngerasa ketika sudah tawaf ini berat nak nyelesaikan sa'i. Akhirnya ya karena dia pisah dengan rombongan, akhirnya bingung, baliklah ke hotel dewean. Baliklah di hotel dewean. Yo, akhirnya berganti pakaian, sudah mandi. Kami pencarian Pak, karena dia pisah. Dia pisah dari rombongan. Pencarian kemana lah bapak ini. Akhirnya ya bertemu di hotel, ditanya, Pak, mana tadi? Sudah selesai kalau belum? Tawaf sa'inya. Rupanya ngomong, kami cuma tawaf ya Ustaz. Kenapa? Kami lah berpisah dengan rombongan. Jadi kami nak sa'i, daripada kami ini kesasar bingung, dan juga ini sudah capek, akhirnya kami balik. Loh, jadi bapak tadi dah sa'i Pak? Iya. Nah, ujung-ujungnya gimana Bu? Ya akhirnya ya kita selesaikan sa'inya, tapi dia kena dam apa? Dam melepas kain ihramnya. Tetap balik lagi ke haram, harus menyelesaikan sa'inya sampai tahallul, ditambah bayar dam,
damnya apa tadi karena melepas ihramnya. Nah, tolong bapak-bapak, ibu-ibu benar-benar dipahami tata cara manasik ini, ya, tata cara ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau ada yang tidak paham, ya jangan malu-malu untuk bertanya. Khususnya tadi yang pertama tadi Pak, khususnya yaitu masalah rukun haji. Jadi mulai ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Kalau umroh, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, itu kalau dipahami dan mengenai tata caranya bagaimana. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, materi yang diberikan untuk saya yaitu berkaitan dengan doa-doa dan zikir-zikir dalam perjalanan haji dan umroh, termasuk juga dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita ketahui bersama bahwasanya ibadah haji dan umroh itu ibadah yang berfokus kepada fisik, nah, ya, ibadah berupa gerakan, ya. Jadi fokus ibadah haji dan umroh itu adalah gerakan. Ketika kita tawaf, kita bergerak tadi dengan mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Ketika kita sa'i, tahu sa'i Bu? Tahu ya sa'i ya? Aduh, gambar salah. Nah itu, nanti bisa lihat itu gambar sa'i. Itu tempat sa'i dari dari Safa Marwah. Itu gambar sa'i. Jadi kalau pagi-pagi datang gak apa-apa Pak, tinggal-tinggal itu Pak, Bu. Nah itu, ini semuanya dipasang ini kan untuk dibaca, dipahami, ya. Itu gambar Ka'bah, bagian-bagian Ka'bah, ya. Kemudian putarannya ada 7 putaran. Nah, itu silakan nanti dibaca. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kalau sa'i berjalan dari Safa ke Marwah. Berjalannya 7 lintasan, Safa Marwah 1 kali, Marwah Safa 2 kali, Safa Marwah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Berarti yang ke-7 di Marwah. Yang pertama Safa tadi, nanti yang ke-7 finishnya selesainya di Marwah. Nah itu sa'i. Nah semuanya ibadah haji ini adalah ibadah fisik, ibadah gerakan. Termasuk juga wukuf di Arafah, gitu, berdiam di Arafah itu ya bawa badan kan, fisik berarti. Nah sehingga bisa dikatakan ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Karena itu yang paling penting sekali adalah selalu menjaga fisik dan kesehatan. Namun demikian, ya, apalah artinya yang namanya sebuah ibadah kok kita tidak mengisi dengan doa, dengan zikir, Pak ya? Itu masa kita nak tawaf cuma berjalan-berjalan be, ya Bu, berjalan be sambil toleh nengok sana nengok sini. Ya, apa itu yang harus kita lakukan? Kan tidak. Ketika kita sa'i, apakah sa'i cuma berjalan berlari, jalan berlari? Juga tidak. Meskipun ya syaratnya itu minimal itu. Jadi kalau ada keliling Ka'bah, muter-muter baik, yang penting dia tidak melanggar aturannya, sudah sah. Tetapi alangkah ruginya, alangkah sangat kurangnya nilai ibadah kalau hanya fisik saja. Oleh karena itu fisik juga harus diikuti dengan
ibadah lisan kita berzikir, baca doa. Kemudian diikuti dengan hati kita dengan penuh rasa khusyuk, tawadhu, ya, bersambung dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan seperti itu akan menambah nilai dan kualitas ibadah kita. Tuh. Jadi ibadah haji memang ibadah fisik, tetapi kesempurnaannya juga tergantung dengan zikir dan doa-doa serta kekhusyukan hati yang menjalankannya. Nah, itu makanya ibadah materi tentang doa-doa ini tetap penting, ya, penting kita ketahui bersama. Nah, KBIH Al-Huda sudah membuat buku-bukunya dengan dipilah-pilah, ya, ada di perjalanan, ada tawaf, sa'i, ada untuk nanti wukuf di Arafah. Nah, semua ini adalah untuk mempermudah. Nah, ketika dalam hal perjalanan, orang kita nganggap mau berangkat haji itu mulai dari rumah kan Pak? Yaudah, meskipun belum rangkaian hajinya belum, tapi rangkaian niat ibadahnya sudah dimulai dari rumah. Oleh karena itu doa-doa, zikir di perjalanan juga kita butuhkan. Nah, itu di sana itu Bu, nanti juga ziarah, ya, ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah. Maka juga kita butuh doa bagaimana kita berziarah, berzikir, ya, kepada Rasulullah, ziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disusun semua dalam buku doa-doa yang telah bapak-bapak ibu terima itu. Baiklah, langsung ya masuk ke materi doa-doa. Nah, pertama doa-doa dalam perjalanan. Doa-doa dalam perjalanan. Nah, doa-doa dalam perjalanan ini perlu kita siapkan selalu ketika kita bepergian Pak. Mulai dari rumah, nanti ke asrama haji, nanti naik pesawat, nanti pesawat mendarat, nanti ganti naik bis menuju hotel, Bu, ya. Ya. Kemudian suatu ketika kita ziarah, ya, naik bis, nah, itu perjalanan semua kan. Kemudian dari Madinah ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah naik bis juga perjalanan. Maka bukunya apa? Yaitu buku doa-doa dalam perjalanan. Yang pertama yaitu doa dalam perjalanan keberangkatan. Doa dalam perjalanan keberangkatan. Nanti kalau ada pembimbingnya biasanya diajak baca bareng, Bu, ya, diajak baca bareng, ya. Nanti dikomando oleh pembimbingnya, ya. Ya, kalau tidak pembimbingnya biasanya karom ketua rombongan ngajak baca doa. Nah, itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, supaya mudah, ya berarti ya minimal ya sering dibaca juga, ya. Jadi kalau kita tidak pernah baca, tahu-tahu suruh buka, bingung kan? Ustaz, yang mana doanya Ustaz? Nah, halaman berapa Ustaz? Nah, bingung. Itu. Tapi kalau kita sering baca, oh ini dalam perjalanan halaman sekian, ya, karena sering dibaca. Minimal itu Pak. Kalau nak hafal kayaknya, kayaknya kalau nak hafal. Ya, kalau nak hafal berasa, lah, tidak mungkin lagi kayaknya. Tapi minimal ketika kita diajak berdoa, kita langsung tanggap Pak, ya. Tanggap, oh ini baca doa perjalanan. Nah, macam itu. Minimal itu kita langsung bisa mengikuti. Kalau kita sering buka, sering baca. Itu.
Nah, pertama ketika kita mau berangkat, ya, mau berangkat di atas kendaraan. Ini kendaraan ini sebelum berjalan. Sebelum berjalan kita membaca doa dalam perjalanan keberangkatan. Mari diikuti Bu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawatu maqwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini doa ketika di atas kendaraan. Nah, ketika kendaraan sudah bergerak berangkat, Pak, kita lanjut baca doa yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa dhawi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Itu doa dalam perjalanan, Pak. Jadi ketika di kendaraan, naik bis, naik pesawat, misalnya, itu kita baca, ya, kita baca. Nanti kalau dibimbing oleh ketua rombongan atau pembimbing, misalnya, kita bisa langsung ikuti. Ya. Kalau misalnya tidak dibimbing juga kita bisa tangkap, misalnya tangkap. Misalnya kan kadang tuh di pesawat itu kan kondisi kursinya kan berjauhan, Pak. Misalnya pembimbing di depan, itu di belakang, suara tidak kedengeran, bisa, ya bisa kita baca
sendiri. Yang sering itu di pesawat itu, pesawat misalnya ya pembimbing di depan, oh kita di pojok belakang, jauh kan, ya mungkin yang di sekitarnya yang bisa denger, ya, karena nggak ada pengeras pak. Kalau di pesawat kan nggak ada pengeras, ya. Tapi ya dari pramugarinya biasanya atau dari pembimbing kloter itu juga nanti biasanya memimpin untuk baca doa lewat pengeras pesawat itu. Ya. Tapi kalau memang nanti ya misalnya nggak ada dibimbing, misalnya kita bisa baca sendiri dalam perjalanan. Ya. Yang intinya doa ini adalah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar perjalanan kita dijaga, yang jauh didekatkan tidak terasa, ya. Berjalan terbang 9 jam tidak terasa, tahu-tahu lah sampai. Ya mungkin karena kita merasa nyaman, sehat, jadi semuanya baik-baik saja sehingga perjalanan itu tidak terasa. Nah, yang seperti itu ya adalah berkah dari doa. Jadi jangan pernah tinggalkan berdoa pak ya. Kapanpun, dimanapun harus banyak-banyak berdoa. Apalagi dalam perjalanan kita, dalam menempuh ibadah kita harus banyak-banyak berdoa. Ya. Karena ibadah haji ini ibadah yang semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menurunkan pertolongannya itu salah satunya adalah perantaranya adalah doa. Makanya jangan lupa kita selalu memperbanyak untuk berdoa. Apalagi di tanah suci yang namanya doa itu insya Allah mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ya ketika kita perjalanan sampailah di tujuan. Ya. Kalau pesawat mendarat biasanya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ya. Kalau Madinah Bandara Amir Muhammad, ya. Bandara Amir Muhammad Madinah. Maka ketika mendarat itu sampai di tujuan kita dianjurkan untuk berdoa. Nah doanya yang ketiga, doa sampai di tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Intinya doa ini, ya Allah, aku minta temuke yang bagus-bagus. Ya, ketika kita sampai di sebuah tempat, ya Allah, pertemukanlah aku dengan yang bagus-bagus, dan jauhkanlah aku, lindungilah aku dari yang jelek-jelek. Tanah suci, tanah yang bagus bu, yang mulia, tetapi juga kadang ada yang jeleknya. Maksudnya yang jelek itu yang tidak cocok dengan kita. Ya, Nabi Muhammad dulu kan diutus sebagai orang yang sangat baik mulia, tapi juga di sisi lain ketika itu ada wong kafirnya juga, ada Abu Jahalnya juga. Nah itu konsekuensinya juga seperti itu Pak. Dimanapun berada ya ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Oleh karena itu dengan doa ini kita berharap, ya Allah temukanlah aku dengan yang baik-baik, ketemu dengan orang yang baik, ketemu dengan cuaca yang baik, ketemu dengan makanan yang baik. Ya. Nah
Pokoknya sesuatu yang kita temuin adalah sesuatu yang baik, yang bagus untuk kita. Itu makanya inilah doanya. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu ya kebaikan dari tempat ini, kebaikan orangnya, ya, kebaikan sesuatu yang ada di dalamnya. Nah ini doa ini. Ya, mudah-mudahan ya ketika di sana panas, tapi panas itu kita bisa adaptasi cepat, adaptasi dengan cuaca yang panas. Ya. Kemudian misalnya makanan, aku ini biasanya pantang makan daging, karena biasanya daging terus pantang makan daging. Tapi karena berkah dari doa, aku makan daging, tapi badan seger-seger, bisa sehat. Nah itu mungkin Allah memberikan pertolongannya, memberikan sesuatu kebaikannya ya terhadap yang kita temukan di sana. Ya itu berkah dari doa. Nah itu pentingnya doa. Selanjutnya lanjut lagi. Nah ketika kita perjalanan, nah ini yang nomor 4, ini perjalanan ketika kita umroh. Makanya di situ disisipin niat umroh. Ya, ada niat umroh, ada niat haji. Nah perjalanan umroh itu kapan? Ini sedikit kami jelaskan. Jadi ketika kita misalnya gelombang pertama di Madinah, jadi perjalanan haji itu kan ada 2 gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua. Kalau gelombang pertama kan ke Madinah dulu. Nah, Madinah ini kegiatannya ziarah sama arba'in, sholat 5 waktu, sholat 40 waktu, yaitu 8 hari di Madinah. Nah, kalau gelombang pertama ini, maka perjalanan umroh kita yang pertama, yaitu dari Madinah ke Mekah ini. Dari Madinah ke Mekah ini dalam kondisi kita berihram umroh. Nah niatnya nanti ada yang namanya Bir Ali, tempat ada masjidnya, pokoknya tempatnya aman. Masjidnya ada tempat wudunya, ada tempat istirahatnya di Bir Ali itu. Nah di Bir Ali inilah kita membaca niat umroh di Bir Ali. Hanya di sini dicantumkan juga niat umroh. Itu gelombang pertama. Ya. Kalau gelombang kedua, misalnya kita kaget gelombang kedua, maka kita terbang dari Palembang ini menuju bandara Jeddah. Nah, di atas pesawat kita sudah pakai ihram. Sehingga dari Palembang ini sudah pakai ihram, meskipun ya ihramnya masih belum sempurna. Ya. Masih setengah-setengah, ada yang pakai ihram tapi masih pakai kaos misalnya. Nah, itu. Nah, menyempurnakan ihram pakaian kita ketika di Bandara Jeddah. Nah, di Bandara Jeddah itu lepas semua yang bisa mengganggu atau yang dilarangan-larangan ihram itu kita hindari di Bandara Jeddah itu. Nah, setelah sempurna pakaian ihram kita, baru kita membaca niat umroh di Bandara Jeddah itu. Jadi kalau gelombang kedua itu mulai berangkat sampai Jeddah itu, Jeddah masuk Mekah dalam kondisi ihram umroh. Dalam kondisi umroh. Nah, jadi di Jeddah. Karena apa? Karena siapapun orang ketika dia mau masuk ke Mekah dengan niat untuk haji atau umroh, maka masuknya itu harus dalam kondisi ihram. Nah gitu kan niatnya kan ke sana umroh, haji umroh. Berarti kita masuk ke Mekah
kondisi harus pakai ihram dan berniat umroh. Berniat umroh. Kalau yang tadi gelombang pertama kan ke Madinah dulu. Nah, di Madinah tidak pakai ihram. Karena di Madinah tidak ada ibadah haji dan umroh. Haji dan umroh kan di Mekah. Di Madinah itu kegiatannya biasa, ziarah, sholat ke masjid, ke hotel masjid, hotelnya itu di Madinah. Itu di Madinah. Nah, kemudian ini niatnya, niat umroh, niat haji. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi, labbaik Allahumma umratan. Boleh, itu yang pendek, ada yang agak panjang. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini harus dibaca untuk orang yang mau melaksanakan umroh atau nanti hajinya setelah ini harus dibaca, Pak. Harus dibaca dan ditanamkan di dalam hati. Aku niat umroh dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Ya Allah. Dalam hati kita atau dalam hati kita, ya Allah, aku niat umroh. Nah, itu sudah sah dalam hati. Tapi kalau mau diucapkan ini lafadznya, bunyinya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, ini dibaca, diniatkan ketika tadi di Mikot Bir Ali. Kalau dari Madinah tadi ada namanya Masjid Bir Ali, di situ kita niat. Kalau yang tadi yang gelombang kedua di Jeddah, di Bandara Jeddah, harus niat, Bu. Kalau tidak niat, terlupa misalnya, dah berjalan meninggal ke Bir Ali, baru dia ngomong, tadi sudah niat belum? Ya sudah, aku lupa. Maka kalau yang seperti ini kena dam. Kayaknya perhatikan, akan kena dam karena dia niat tidak di mikot. Syaratnya niat itu harus di mikot. Tapi insya Allah nanti akan dikomando oleh pembimbingnya, pembimbing haram karun. Nah, jangan sampai ada yang tertidur, Pak. Jangan sampai ada yang tertidur. Nah, itu biasanya itu dicek satu-satu di bis lengkap tidak. Sudah dari masjid balik ke masjid, balik ke bis kalau di Bir Ali. Di masjid sholat, kemudian balik ke di bis, bisnya belum berjalan, dicek lengkap tak? Nah, ihramnya sempurna tak? Nah, baju-baju dalamannya udah dilepas belum, bapak-bapak? Nah, itu dicek semua. Kalau sudah selesai semua, tidak ada yang tidur, baru nanti dikomando untuk membaca niat bersama-sama. Nah, itu. Nah, tinggal ya jamaah mengikuti. Nah, kalau di Bandara Jeddah, biasanya dibariskan sama petugas. Dibariskan sebelum masuk ke bis, dibariskan sama petugas. Ayo baris sesuai rombongannya. Nah, ihramnya sudah sempurna belum? Nah, sudah sempurna ihramnya, baru dia diajak niat bareng-bareng oleh petugas. Jangan sampai terlewatnya. Itu. Kemudian niat haji. Nah, niat haji ini kapan? Yaitu ketika kita mau berangkat ke Arafah.
Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah wukufnya, maka kita berangkat di tanggal 8 Zulhijjah. Tidak tahu nih pasnya bulan, yang jelas bulan Juni. Bulan Juni ya. Jadi wukuf itu di bulan Juni tanggal, nanti bisa dilihat dari apa tentang perjalanan ibadah haji itu tanggal 6 atau tanggal 7 Juni itu wukuf ya. Nanti menunggu keputusan dari kerajaan Arab Saudi ya. Nah, di tanggal 8 Zulhijjah itu kita berangkat menuju Arafah. Ya. Karena tanggal 9-nya kita sudah wukuf. Jadi tanggal 8 itu kita berangkat. Nah, waktu berangkat itulah membaca niat haji. Bisa nanti berjamaah di hotel. Ya. Kalau biasanya kalau kami itu mengumpulkan dulu sebelum berangkat itu di hotel, di lobi hotel. Ya, atau itu di lorong kamar-kamar hotel itu semua jamaah kumpul sebelum berangkat, sebelum turun ke lobi dikumpulkan, kita baca niat bareng-bareng. Karena apa? Karena kalau sudah di base, karena base-nya itu penuh dan itu juga terpisah-pisah kadang Pak. Ya, Al-Huda biasanya dibagi dengan berapa rombongan, ada di base 1, base 2, base 3. Jadi tidak bisa gabung, makanya kita yang mensiasatinya ketika masih di hotel sudah niat haji. Nah, untuk niat haji itu yang nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, dalam hati kita ya, yang berniat aku haji ya Allah ya, dan berihram dengannya. Ya. Kemudian hati kita, dalam hati kita harus ya Bu ya, karena niat itu kan di dalam hati. Ya. Itu niat itu harus ada di dalam hati. Nah, hati kita harus mengucap, ya Allah, aku berniat haji dan berihram lillahi ta'ala. Sambil berdoa minta pertolongan Allah. Nah, kemudian setelah niat baik umroh maupun haji, maka kita disunahkan membaca talbiyah. Dan talbiyah inilah zikir orang haji dan orang umroh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu talbiyah ditandui Pak. Nah, baca talbiyah di halaman sekian. Nanti kalau baca tahu, itu dan insya Allah hafal. Kalau talbiyah ini biasanya apa? Karena dibaca berkali-kali, sering kita baca. Tinggal ikuti baik. Dan zikir talbiyah ini terus dibaca sampai kita menunaikan tawaf dan sa'i. Ya, ya kalau haji berarti sampai di Arafah. Bahkan ketika Arafah di Musdalifah pun tetap disunahkan membaca
setelah di Arafah atau Musdalifah tetap disunahkan membaca, termasuk ketika kita mau berangkat melempar jumroh pun tetap disunahkan membaca talbiyah. Nah, jadi batasan baca talbiyah itu kalau umroh sampai dengan tawaf, ya sebelum tawaf itu selesai talbiyahnya. Kalau haji sampai setelah melempar jumroh pertama, tuh dibaca terus zikir talbiyah, disunahkan untuk dibaca. Kemudian disunahkan ketika selesai talbiyah menambah dengan sholawat. Sholawatnya sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang sering kita baca waktu sholat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru ditambahi dengan doanya Allahumma, kita baca deh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ini doa setelah talbiyah sholawat, ya. Ini doa yang kita mohonkan kepada Allah. Ya Allah, aku mohon ridhomu dan surgamu, dan jauhkan aku dari murka dan api neraka. Dan doa sapu jagat, ini doa yang paling kita hafal. Doa yang paling kita hafal. Memang orang haji itu ketika nggak hafal doa macam-macam, Pak, doa ini aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Contohnya kayak tawaf misalnya, ya nggak bisa baca buku karena kondisinya rame, berdesak-desakan, dengar pembimbing juga jauh di depan, misalnya itu di belakang, ya sudah pakai doa yang kita hafal. Dan doa yang paling hafal ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang terus. Tidak apa-apa, boleh saja. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan mengikuti bacaan pembimbing, tapi kalau ada pembimbing kita ikutin pembimbing untuk baca doa. Nah, setelah talbiyah, nah, baru tadi kan niat umroh, berarti kita perjalanan ini perjalanan umroh, ya, perjalanan umroh. Ya. Belum selesai perjalanan, ulang lagi talbiyahnya, sholawatnya, doanya. Belum selesai, ulang lagi talbiyahnya, sholawat, doanya, diulang terus. Sampailah perjalanan itu ke tujuan kita, kota Mekah. Di kota Mekah. Nah, dan tadi kan dari Madinah ke Mekah umroh, tapi ini Pak. Nah, dari Madinah ke Mekah umroh niatnya. Kemudian dari Jeddah tadi ke Mekah juga kan? Umroh. Nah, tujuan kita berarti Mekah. Ketika sampai di kota Mekah, ada doanya, yaitu doa nomor 9. Doa sampai di tujuan, yaitu masuk kota Mekah.
Allahumma hadza haramuka wa amnuka wa harrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala nar wa aminni min azabika yauma tab'atsu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Ini doa masuk Mekah, masuk tanah haram Mekah. Nah, tanah haram Mekah tanah yang suci, tanah yang mulia, tanah yang haram. Maksudnya haram itu ada yang mengartikan ada keharaman-keharaman yang jangan sampai kita lakukan di tanah haram. Di tanah haram itu tidak boleh membunuh hewan, ya? Tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh Pak. Di tanah haram itu maksud haram juga. Tapi ada yang mengartikan haram itu mulia. Mulianya apa? Karena orang ibadah dilipat gandakan pahalanya itu. Sampai 100.000 kali lipat. Jadi ibadah di Masjidil Haram, ya, ada yang mengartikan Masjidil Haram, ada yang mengartikan tanah haram Mekah. Itu orang ibadah 100.000 kali lipat pahalanya. Nah, ini luar biasa, ya, luar biasa kemuliaan tanah haram. Tapi ya juga hati-hati, jauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena dosa yang dilakukan juga berkali lipat dosanya, keburukan juga dikali lipat ke dosanya. Itu konsekuensinya. Sesuatu itu kalau mulia, berbuat baik ditambah pahalanya, tapi juga berbuat buruk, ya, dibesar ke dosa. Maka hati-hati. Di satu sisi kita semangat mencari kebaikan, beribadah di tanah haram, tetapi juga di sisi yang lain kita harus berhati-hati menahan diri dari dosa, menahan diri dari keburukan, menahan diri dari kemaksiatan. Nah, makanya doa ini kita berharap dengan datangnya di tanah haram, tanah Mekah ini, Allah, ya Allah, haramkanlah, jauhkanlah dagingku, darahku, rambutku dari api neraka. Nah, ketika sudah masuk di tanah haram, nah baru kita dengan, ya, pertama kali ke hotel kan, hotel istirahat, baru menyelesaikan umroh, tawaf sa'i, tawaf sa'i, tahallul, selesailah umroh kita. Umroh, tadi kan umroh Pak, ya, datang niat umroh sampai di Mekah, kemudian ke Masjidil Haram, keliling Ka'bah, tawaf, kemudian berjalan Safa Marwah 7 kali, selesai ditandai memotong rambut, tahallul, maka berarti rangkaian ibadah kita umroh selesai. Itu. Nah, itu sedikit penjelasan tentang perjalanan ibadah berikut dengan doanya. Ya, sebenarnya perjalanan itu banyak, bukan cuma umroh saja. Dan nanti kita ketika perjalanan haji dari hotel ke Arafah, ya, perjalanan haji itu dari hotel ke Arafah. Nanti ada zikir di Arafah, zikir-zikir di Arafah, doa-doa di Arafah. Nah, selama di Arafah, di Musdalifah,
Di Mina kita pakai buku yang satunya ada di Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah itu saja bapak-bapak, ibu-ibu, materi tentang doa-doa. Nanti ada kelanjutannya mungkin di pertemuan yang akan datang, ya. Yang intinya sebenarnya doa ini adalah untuk menyempurnakan ibadah kita, sehingga ibadah kita itu benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tawaf sa'i memang yang penting berputar, yang penting berjalan, tetapi ya rugi kita kalau cuma berjalan dan berputar saja. Harus diisi dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perjalanan kita. Karena perjalanan ini adalah perjalanan ibadah, maka harus terus kita isi dengan banyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalnya Pak Bu di pesawat berdoa ini sudah, habis itu ngapain lagi? Apa langsung tidur? Ya kalau bisa tidur. Udah bisa tidur. Ya. Apalagi lama di pesawat 9 jam. Nak ngapain? Ya tiada lain, kita isi dengan doa, kita isi dengan baca Quran, berzikir, baca sholawat, Pak ya. Baca istighosah kita, ya, baca istighosah kita. Baru kalau kita capek tidur dengan bangun lagi belum nyampe, ya kita baca sholawat, wiridan. Bisa nanti bawa tasbih, kalau bisa bawa tasbih ya, bawa tasbih. Bisa tasbih yang bijian itu atau tasbih yang digital itu. Karena apa? Tasbih ini bukan berarti kita pamer, bukan. Tapi tujuan kita dengan tasbih ini mengingatkan kita untuk berzikir. Kadang kalau kita tidak bawa tasbih, Bu, tidak megang itu, kadang kita tidak teringat. Nak baca sholawat, ya, nak baca subhanallah subhanallah bisa. Tapi kalau kita bawa tasbih kadang teringat. Oh iya, ini apa? Nyincin ke tasbih digital, baca sholawat, akhirnya baca zikir. Nah itu yang kita lakukan dalam perjalanan kita. Nah itu. Yo yang aktivitas yang lain ya boleh, kalau bisa nak ngobrol, ya boleh, ya. Karena itu memang yang kita lakukan kan. Ya. Tetapi kalau hanya dengan aktivitas ngobrol, bercanda, ya, kurasa nilai perjalanan kita kan berkurang. Makanya harus kita perbanyak dengan berzikir, berdoa, ya, membaca Al-Quran misalnya. Ya apalagi ini perjalanan suci, ya, kita akan berada di tanah suci. Rugi sekali kalau tidak memperbanyak ibadah-ibadah kita. Yang bisa baca Quran, Pak Bu, kalau bisa niat ke Khatamul Quran. Yang bisa baca Quran, yang lancar baca Quran. Tuh, Khatamul Quran, mulai dari berangkat nanti sampai pulang. Ya, Khatamul Quran. Karena tadi pahalanya Pak 100.000 kali lipat, luar biasa. 100.000 kali lipat. Dan perjalanan kita ini kan 40 hari. Ya, kalau sudah 40 hari itu kan bukan waktu yang sebentar. Makanya kita harus bisa menyempatkan untuk tadi ibadah-ibadah kita. Umroh hanya sebentar. Haji, rangkaian haji hanya 4 atau 5 hari. Umroh, tadi saya jelaskan umroh tadi dari Madinah ke Mekah, berangkat pagi Madinah sampai di Mekah sore, malam kita tawaf sa'i selesai umroh. Jadi berangkat pagi jam 2 jam 3 malam bisa selesai ibadah umroh.
Haji berangkat tanggal 8, 9 tawaf, 10, 11, 12, 13 melempar jumroh, 14 Dzulhijjahnya kita tawaf sa'i. Berarti berapa hari itu? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Taruhlah 7 hari. Seminggu. Selesai haji, Pak. Jadi kalau dihitung-hitung rangkaian haji itu tidak 40 hari. Nah, berarti kita harus memperbanyakkan ibadah-ibadah di luar itu. Ya, beruntung sekali berarti gitu. Dapat bonus istilahnya, Pak, ya. Dapat bonus. Haji 7 hari, umroh cuma sehari atau 2 hari. Berarti kira-kira cuma 10 hari yang dibutuh gitu. Cuma 10 hari, tapi kita berangkat 40 hari. Berarti sisanya itu bapak-bapak, ibu-ibu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita itu banyak tadi ibadah di tanah suci. Tadi memperbanyak zikir, doa, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat ke masjid jamaah di masjid. Nah, itu yang perlu kita persiapkan juga. Jadi ya memang fokus kita haji, ya umroh fokus kita, tetapi juga ya kita jangan ya membiarkan hari-hari kita kosong begitu saja, Pak. Mohon maaf. Ada begitu, bukan ngomongin uang, tetapi ada mungkin jamaah itu ya cuma di hotel bayar, cuma makan tidur, paling sholat pun kadang tak galak jamaah, nak di kamar be, males, Pak. Nak di kamar hotel be lah. Antri kalau nak ke bawah, nak turun ke masjid hotel, lift antri macam-macam. Nah ini salahnya, Pak. Itu cuman penting ke haji dan umrah. Alangkah ruginya kalau menurut saya, kalau pribadi kami, alangkah ruginya kalau kita tidak perbanyak dengan ibadah. Nah itu selagi mampu dan sehat. Kalau memang tidak sehat, ya udah juga dipaksa. Jangan juga dipaksa. Ya, kalau memang tidak sehat, itu istirahat. Nah, kalau kita kondisi sehat memungkinkan, Bismillah, aku berangkat ke masjid. Nah, kalau sehat, Bismillah, aku nak sholat, nak jamaah. Meskipun jamaahnya di hotel, kan di hotel itu biasanya ada musholahnya, Pak. Musholahnya luas biasanya. Kalau di Mekah, kalau di Madinah tidak ada musholahnya, karena di Madinah sholatnya ke masjid Nabawi, ya, sholatnya ke masjid Nabawi. Kalau kondisi sehat, kuat, mampu, Bismillah, jalani. Tapi insya Allah dengan niat yang kuat dalam diri kita, Allah akan memberi pertolongannya. Allah akan memberi pertolongannya. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu, materi kita. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amir. Insyaallah berangkat di tahun 2020. Dari penjelasan Ustaz tadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Sebetulnya tidak berat pertanyaannya, tapi perlu penegasan barangkali sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan haji dan umrah nanti bisa sempurna, kira-kira begitu. Tadi Ustaz dijelaskan bahwa ada rukun, ada sunnah, ada wajib, ada sunnah. Rukun itu adalah mulai ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahlul, dan tartib, ya. Nah, dari kegiatan rukun ini salah satu yang wajib suci dari hadas adalah tawaf. Betul ya Ustaz ya? Mau dikoreksi kalau saya keliru. Artinya ketika kita wajib suci
Salah satu yang dijelaskan tadi adalah misalnya paling ringan kentut ya. Misalnya kita sudah tahu kali ke 7 kali, misalnya kita sudah 5 kali atau 6 kali, terus kepengen kentut, kebelet katakanlah begitu. Karena sayang, kita tahan. Nah, hukumnya bagaimana menahan kentut itu tadi dalam praktek tawaf tadi. Yang kedua, misalnya kita nggak tahan katakanlah kentut juga, artinya wajib bersuci lagi, dengan kata lain mengambil wudhu kan Ustaz ya. Nah, untuk mengambil wudhu kan jaraknya agak jauh dari Ka'bah ya, harus pakai air kan begitu. Dan apalagi pada saat musim haji seperti ini, tentunya kan ribuan orang dan tidak merupakan hal yang mudah untuk ambil wudhu. Pertanyaan saya terkait pada wudhu ini, apakah bisa diganti dengan tayamum? Yang ketiga, misalnya kita batal karena kentut, kemudian wudhu, kemudian teknis untuk menyempurnakan tawafnya ini seperti apa? Menunggu rombongan selesai, apa kita nanti ada petugas tersendiri yang memimpin kita, atau mungkin kita secara individu menyelesaikan masing-masing, atau bagaimana nanti? Yang berikutnya adalah tadi ada kegiatan rukun yang wajib hadas adalah tawaf. Bagaimana dengan kegiatan yang lain, sa'i dan tahlul misalnya, apakah itu wajib juga suci dari hadas? Misalnya saat sa'i kita kentut, apakah bisa atau boleh atau harus wajib wudhu lagi gitu? Demikian Ustaz, terima kasih penjelasannya. Kurang lebih mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan bab fikih sebenarnya Pak ya, nggak apa-apa. Saya jelaskan masalah kentut. Jadi kentut itu memang tidak ada toleransi batal. Tidak ada ulama yang membolehkan kentut. Ya, jadi kentut itu tetap membatalkan siapapun. Ya, dalam madhab apapun, kalau orang kentut ya batal. Nah itu. Nah sehingga ketika tawaf, maka kita harus berusaha untuk menjaga jangan sampai kentut. Kalau bersentuhan laki-laki perempuan, itu ya dengan kondisi darurat, kita mengambil pendapat yang tidak membatalkan. Dalam madhab Imam Malik itu tidak membatalkan. Ya, ketika bersentuhan, ya. Asalkan tidak syahwat atau dengan sengaja. Memang kan seringnya tidak sengaja memang. Tapi kalau kentut tidak ada toleransi batal. Sehingga benar-benar dijaga benar ketika tawaf itu untuk menahan dari kentut tadi. Menahan dari kentut. Nah, bagaimana hukumnya menahan kentut? Menahan kentut itu ketika sudah terasa dari sebelum tawaf, itu makruh menahannya. Tapi kalau di tengah-tengah tawaf baru terasa, maka kita selagi kita kuat kita tahan. Selagi kita kuat kita tahan. Nah itu. Tapi kalau sudah terasa dari awal, menahannya makruh. Makruh ya. Sudah terasa dari sebelum tawaf, sebelum masuk Masjidil Haram sudah terasa kentut, itu menahan itu sudah makruh sampai tawaf tadi ya. Makanya biasanya kalau kita sebelum masuk Masjidil Haram, kita kumpulkan dulu di depan toilet, depan kamar mandi. Ayo siapa yang nak wudhu dulu, siapa yang terkentut, silakan ambil air wudhu. Nah kita tunggu Pak. Biasanya kayak gitu. Kalau sudah kumpul semua, sudah ambil air wudhu semua, baru kita berangkat masuk Masjidil Haram. Seperti itu bersama-sama untuk tawaf. Nah kalau misalnya tidak tertahan terus kentut, maka ya harus keluar dari tempat tawaf itu, mencari tempat wudhu. Nah wudhu yang terdekat itu ada di bawah tangga ketika kita mau turun ke pelataran, ke halaman Ka'bah itu. Di bawah tangga itu ada tempat wudhu-wudhunya. Sehingga karena kondisinya masih ada air, masih ada tempat wudhu, berarti tidak boleh tayamum Pak. Tidak boleh tayamum. Ya. Tidak boleh tayamum.
Nah tayamum itu kan syaratnya kan tidak ada air. Itu sudah mencari kemana-mana tidak ada air baru tayamum. Kalau ini kan ada air. Ya. Nah itu yang kita lakukan ketika kita tidak tertahan batal tadi, kentut tadi, maka kita keluar ambil air wudhu. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya kembali lagi ke tempat tawaf tadi sesuai dengan putaran kita. Kalau putaran kita yang batal tadi di putaran kelima, misalnya berarti 5 itu nggak dihitung. Mulai lagi dari 5 dari Hajar Aswad, 5, 6, 7. Nah, ya. Tidak ngulang dari 1, enggak. Ngulang dari putaran yang kita kentut tadi. Ada putaran kentut tadi. Ya, selama tidak terlalu lama, atau ada yang ulama mengatakan selama tidak keluar masjid. Makanya wudhu di dalam aja ada kan? Wudhu di dalam ada. Wudhu di dalam selesaikan dari 5, 6, 7. Selanjutnya untuk ibadah yang seterusnya sa'i, kemudian ada tahallul, maka tidak diwajibkan suci dari hadas. Boleh batal. Namun bagusnya sunnahnya tetap suci, tetap ada wudhu, tetap punya wudhu. Nah, sunnahnya itu. Jadi kalau misalnya terasa di putaran ke-6 ke 7 tahan Pak, tahan. 6, 7, tahan lagi. Sholat, biasanya sholat kan, sholat kan harus wudhu. Sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf gitu, sholat baru setelah tawaf. Kalau tidak ketahan lagi kentut tidak apa-apa. Tapi ya bagusnya sampai sa'i, tetap wudhu bagusnya. Tapi kalau memang sudah tidak ketahan lagi, ya sudah setelah sholat sunnah tawaf itu. Kalau sudah tawaf belum sholat kok kentut, berarti tidak sholat, tidak bisa sholat, karena syarat sholat harus berwudhu. Nah itu. Nah untuk praktek di lapangan nanti, kenyataan realitas di lapangan nanti, biasanya kita dari KBH ada 2 mutawif dalam tawaf itu. Ya, ada 2 mutawif, 1 pembimbing, nanti 2 mutawif. 2 mutawif inilah yang kita minta untuk kita tugasi untuk mengawal jamaah-jamaah yang terpisah itu. Ya, yang terpisah, misalnya untuk menunggu wudhu kembali, kemudian mendampingi tawaf itu. Nah, itu kalau tercover Pak. Tercover dalam arti apa? Kan satu, ketika tawaf berombongan itu yang sering terjadi, satu terpisah dari rombongan, yang kedua tadi yang batal, ya, sehingga kadang dengan petugas yang kita siapkan, mutawif yang kita siapkan tidak tercover. Satu dampingin itu, atau lagi yang ke sana yang nak wudhu, nah kadang tidak tercover. Makanya ya kami sangat mengharapkan kepada jamaah benar-benar memahami dalam hal masalah ibadah ini, dan juga tidak usah khawatir dan tidak usah takut ketika terpisah. Karena apa? Tadi dalam manasik sudah kita sampaikan tata caranya. Ketika terpisah, cari tempat wudhu di bawah tangga situ, nanti kembali lagi. Ketika sudah kembali, putar lagi, teruskan, tidak usah balik dari awal, ya, mulai dari putaran yang batal. Selesai itu mengarah ke tempat sholat. Biasanya itu tempat sholat Pak, yang arah ke tempat sa'i,
arah ke tempat sa'i. Biasanya di pinggirnya itu tempat sholat. Yang penting ikutin aja, Bu. Jadi orang tua itu sudah ada alurnya, sudah ada jalurnya. Dari jalurnya ketika sudah 7 putaran, dia akan ngikutin arus, dia akan mencari tempat yang longgar untuk sholat. Tidak mungkin sholat di tengah-tengah wong tua, tidak mungkin. Pasti dia akan menjauh dari Ka'bah, ya. Ada tempat yang longgar, dan disitulah tempat orang sholat sunnah tawaf. Nah biasanya di situ kita lama, rombongan kita lama, sholat berdoa. Yuk, kadang ada minum zam-zam, nah, sebelahnya ada tempat zamnya di situ lama. Nah disitulah sambil kita nunggu jamaah-jamaah yang terpisah. Biasanya nanti yang terpisah itu akan ketemu di situ. Bertemu di situ. Nah, biasanya yang penting jangan panik, jangan khawatir, selesaikan aja terus. Selesaikan aja terus. Yang penting tadi saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu tahu tentang tata caranya tadi. Oh kalau tawaf kayak ini, nggak usah khawatir ah. Nah itu. Kalau misalnya nggak ketemu juga, tapi kan sama-sama sa'i no. Dan satu lagi, identitas jamaah harus selalu dipakai. Kita ada identitas pakai apa? Selain itu kan, itu sebagai penanda juga ketika ada jamaah yang terpisah, bisa mengetahui rombongan. Nah itu, Nah, kita nanti juga ada sa'inya setelah tawaf. Nah, biasanya kalau tidak ketemu di tempat sholat tadi, ketemu di tempat sa'i. Nah, sa'i 7 kali. Teruskan aja sa'i 7 kali. Setelah itu kalau tidak ketemu tempat sa'i dan di Marwah tempat kita tahallul itu juga kita lama di situ. Bahkan sebelum kita pulang kita tunggu dulu. Nunggu dulu berapa menit atau setengah jam nunggu dulu. Mungkin ada jamaah yang terpisah. Jadi polanya seperti itu, Pak. Polanya seperti itu dalam praktek nanti ketika di lapangan benar di Masjidil Haram. Yang intinya sebenarnya saya mengharapkan bapak-bapak ibu-ibu benar-benar memahami ibadah, ya, sehingga dengan kemungkinan apapun kita bisa mendapatkan solusinya. Ya tidak usah khawatir dan tidak usah panik. Nah itu. Kemudian ya jangan kita sendiri, kalau bisa tetap harus ada yang bersama-sama kita, 2 atau 3 orang bersama-sama kita sehingga bisa kita ajak untuk komunikasi. Nah, dan juga jangan takut bertanya ketika di Masjidil Haram ada kesulitan atau ada kebingungan, maka di Masjidil Haram ada petugas kita. Di Masjidil Haram banyak jamaah haji Indonesia, maka kita juga bisa bertanya. Pak Buya jangan malu bertanya. Manulah wong Indonesia ini gak siren, masa gak siren wong Indonesia Pak? Indonesia itu paling ganteng, paling kecil, jelas. Wong Indonesia itu paling kecil. Tanya aja dengan orang Indonesia. Kadang kita tanyakan itu, kadang orang yang paham, nah mungkin bisa dia jelasin. Ya. Kalau ada yang nggak paham, mungkin bisa diarahkan kemana. Dan petugas kita, bisa jelaskan, petugas kita itu ada yang standby di pintu masuk Masjidil Haram dan pintu keluar, termasuk di pintu keluar sa'i. Ketika orang sudah menjalankan tahallul itu, tahallul selesai di sa'i itu ada petugas kita, 1 atau 2 orang, sehingga kita bisa bertanya. Banyak petugas Indonesia Pak, gak usah khawatir. Kalau haji itu, wah, petugas Indonesia itu di sekitaran Masjidil Haram itu banyak. Itu. Bahkan yang di dalam Masjidil Haram terkadang juga ada yang pakai rompi petugas. Tanyakan nggak apa-apa. Kalau kita merasa kebingungan.
Ya mudah-mudahan dan kita berharap semuanya bisa kompak, semuanya bisa terjaga sehingga tidak ada yang terpisah dari rombongan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Pak ya. Ada yang terlewat tadi? Ada. Yang lagi? Pak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, jadi melaksanakan iqam. Di sini sebelum iqam, setelah tidak sebelum iqam bisa wangikan badan, Ya. wangi. Ah, ah. Tapi setelah itu, Setelah niat Pak. setelah niat Iya. ya, tidak boleh lagi pakai wangi-wangian. Iya benar. Tapi yang jadi masalah misalnya kita dia enggak ya seperti balsam atau minyak kayu putih kan, apakah boleh pakai yang itu? Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, misalnya kita tidak umroh, Ustaz. Kita misalnya waktu di Mekah ini, ya. Jadi di Mekah itu kalau tidak umroh, tapi kita pengen pakai apa? Ya. Apa? Jadi pakai ihram gitu kan? Ya. Pakai ihram. Nah kita nak tawaf, apakah boleh atau tidak boleh karena tidak umroh? Atau Ya. kalau kita sholat baik, kita cuma ingin ikut tawaf baik misalnya, kan tawaf gitu kan? Ya. Apa itu boleh? Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai wangi-wangian nggak boleh Pak Bu ya. Larangan ihram. Kalau kondisinya umroh atau haji dalam ihram, baju ihram itu, ihramnya belum lepas, ya, maka itu tidak boleh pakai wangi-wangian. Sebenarnya dengan alasan apapun. Namun kalau memang kondisi kita membutuhkan seperti tadi balsam, itu boleh, tapi kena dam tetap. Ada ulama yang mengharuskan bayar dam. Bolehnya tadi tapi kena dam. Ya. Nah itu makanya saran saya tetap dihindari, karena itu minyak kayu putih ada wangi-wangiannya juga, ada aroma wanginya, gitu ya. Nah itu kita harus hindari, ya. Dan kita lebih kalau memang ada kepala pusing, kita ini aja pakai obat, ya, pakai obat. Nah itu kalau ya solusinya seperti itu. Kalau ada yang membolehkan, ya mungkin itu madhab bukan Syafi'iyah mungkin yang membolehkan. Ya kalau Syafi'iyah tidak membolehkan, kalaupun darurat dipakai, ya kewajibannya tetap dah, kewajibannya tetap membayar dah, ya. Nah, itu. Jadi kalau memang bisa dihindari, ya. Kalau tidak bisa dihindari terpakai ya sudah, berarti konsekuensi kita bayar dah, ya bayar dah. Nah, itu. Damnya bisa nanti ya fidyah, bisa ada alternatif dam itu pilihan kambing puasa, yang terakhir ada fidyah, ya hanya itu damnya dam bisa takhir, yang memilih, ya bisa bayar fidyah. Nah, itu damnya tidak harus kambing. Nah, itu kalau memang tidak bisa kita hindari, memang butuh misalnya, berarti kita harus korban keluar dam seperti itu. Nah kemudian terkait dengan tawaf, yang ketika kita tidak umroh bisa Pak, bisa kita lakukan tawaf itu, namanya tawaf sunnah. Ketika kita tidak haji umroh, maka tawafnya tawaf sunnah. Tetapi syaratnya tawaf sama, ketentuannya 7 kali putaran niat, kemudian dimulai Hajar Aswad. Nah seperti itu. Kemudian putarannya ke kiri, Ka'bah di sebelah kiri kan. Nah, Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri. Nah, ketentuannya sama untuk tawaf sunnah. Namun kalau tawaf sunnah tidak ada sa'i. Nah, tidak harus sa'i. Yang sa'i itu untuk yang umroh atau haji saja. Yang sa'i. Kalau tawaf sunnah cukup tawaf 7 kali, kemudian sholat sunnah, tawaf, berdoa, selesai. Namun realitasnya ini saya jelaskan, untuk tawaf
yang bisa sekarang yang bisa dilakukan di halaman Masjidil Haram, halaman Ka'bah, ini Ka'bah. Nah, di pelataran ini untuk orang yang pakai kain ihram. Berarti orang yang pakai kain ihram itu orang yang kondisinya lagi ihram umroh. Umroh lagi umroh. Kalau orang yang tidak umroh, tawafnya di mana? Tawaf sunnahnya di bangunan masjid di lantai 2 atau lantai 3 atau bahkan di lantai rooftop. Rooftop itu yang atap itu loh. Lantai atas jadi yang tidak ada lagi atapnya. Nah, sehingga bapak-bapak ibu juga harus mempertimbangkan satu putaran itu kira-kira berapa jauh. Kalau sudah di lantai 7 itu satu putaran itu bisa hampir sekilo. Lantai 7 itu bisa hampir sekilo satu putaran. Jadi kalau 7 putaran, nah, jadi fisik juga harus buat. Ini kalau untuk tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah karena yang dibawa ini untuk orang umroh saja. Berarti untuk tawaf sunnah itu orang di atas saja. Ini bisa mungkin 2 jaman. Bisa 2 jam selesai. 2 jam selesai. Saya pernah nyoba itu dari sebelum maghrib, kemudian sampai maghrib, isya belum selesai. Jadi putus dengan sholat maghrib, nyambung lagi putus dengan sholat isya. Jadi tidak apa-apa, putus itu maksudnya tetap sah tawafnya. Jadi selesai putaran kedua sholat maghrib, nanti tinggal haruskan putaran 3, 4, 5, 6 sholat isya. Karena kan kalau sholat kan tak boleh tawaf, berhenti orang tawaf, nanti tinggal teruskan aja. Nah ini kalau mau tawaf di atas. Jadi kalau mau tawaf di atas harus benar-benar dengan fisik yang prima, Pak ya. Itu harus dengan fisik yang prima. Itu saja untuk tawaf. Yang lain cukup Bu ya. Ya karena sudah jam 10 lebih ya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan senantiasa kita diberi kelancaran dalam persiapan kita dan kemudahan sehingga bisa menjalankan ibadah haji dan umroh dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, lebih kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada beliau, kepada kami Haji Muhammad Ubaidillah Bayraqi yang telah menyampaikan paparan materi kita pada pagi hari ini. Sedikit saja pemberitahuan untuk jamaah Al-Huda Pak ya, yang galak nahan-nahan ngentut itu, yang galak beser, galak nahan sakit perut. Insya Allah Al-Huda ini beda dengan yang lain Pak. Jamaah Al-Huda dari tahun ke tahun ini sampai hari ini masih kita ini punya peninggalan warisan dari Romo Yai. Ada amalan nanti biasanya akan dibagi sebelum berangkat dalam bentuk kertas di fotokopi, yang itu bisa dibaca bentuknya sholawat, nanti diusapkan di pusar sebelum melakukan perjalanan haji atau ibadah. Tapi jangan keladasan Pak. Nah ibadah itu best sekali deh. Jangan kamu setiap pagi siang sore kamu amalkan. Sebab dulu ada jamaah 5 hari tak baca mising Bu. Gara-gara keladasan diamalkan itu tadi. 5 hari tak baca mising, seharian tak kencing dia. Nah, jadi nanti ada amalan itu, ini ikhtiar batiniah, begitu ya, ikhtiar batiniah. Dan intinya saat tadi, kalau urusan fikih itu bisalah nanti insya Allah masih banyak solusi. Yang penting minyak wangi itu Pak, kalau sudah dipakai sebelum ihram, sudah pakai baju ihramnya jangan dilepas dulu kalau belum niat. Sebab kalau sudah ditaruh dulu sebelum niat baju ihram selendangnya, kok setelah itu dipakai lagi, itu sudah nggak boleh lagi nanti. Ya, sebelum ihram itu syaratnya dia belum sempat melepas pakaian ihram karena ada unsur larangan istidamah istilahnya kalau dalam kitab itu. Kemudian tidak boleh
Misal minyak wanginya disemprot sebelum ihram. Ternyata minyaknya masih basah setelah niat. Ini nggak apa-apa sebenarnya. Tiba-tiba oleh tangannya dicolet. Nah, dioleskan ke pipi. Ini dianggap memakai minyak baru. Nggak boleh. Andaikan tidak diapa-apain ini apa tadi. Tiba-tiba karena minyak yang kena lengan ini masih basah, ayo boleh lah ini aku pakai untuk biar rambut aku wangi sekalian. Nah, tidak boleh ini. Kalau ini dianggap sudah memakai minyak wangi di dalam ihram. Jadi itu harus hati-hati. Itulah. Dan ibadah haji itu gak lama Pak. Ibadah haji 4 hari seperti kata cuma wukuf di Arafah tanggal 9, 10 Jumrah Aqabah selesai. Kalau rukunnya cuma itu yang pakai ihram istilahnya. Karena setelah Jumrah Aqabah kita sudah pakai baju biasa. Boleh. Larangannya tinggal 2, 1 menikah, 2 hubungan suami istri. Selesai Jumrah Aqabah. Yang total dilarang itu adalah sebelum Jumrah Aqabah. Sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 8 kita berangkat dari hotel menuju Arafah, mungkin 8 sore menjelang maghrib sampai Arafah, menunggu besoknya kita wukuf. Sore tanggal 9 kita diberangkatkan ke Mina untuk bermalam tanggal 10 Dzulhijjahnya di Mina. Setelah itu paginya tanggal 10 kita akan melempar jamarat. Tapi pembagian kapan jamarat kaget tergantung pembagian jadwal dari Kementerian Haji Muassasah di Saudi. Kita tidak bisa nak berangkat dewe, sebab harus dikawal oleh panitia di sana. Jadi intinya kalau sudah sampai Mekah Pak, nanti karena kami nih insya Allah tahun ini yang berangkat nih, kami minta sikok kita satu visi satu misi, satu langkah satu suara. Kalau bahasa kita nih seiyo sekato, sedulang setudung, nah Mbak Yasin, ya kan? Seiyo sekato. Jadi maksudnya jangan ada yang tekak bantah, ya kan? Mentanglah sering umroh kan? Mentanglah dia ini lah sering umroh 3-4 kali, tapi haji sekali lagi beda. Haji itu beda. Ya kami yang sudah berulang kali haji ini tetap 1 kali haji menuju haji yang lain, atau yang baru, atau yang lain, atau yang tidak sama. Kalau umrah rata-rata cek itulah. Tapi kalau haji itu beda. Terima kasih. Sebelumnya kita mohon untuk ditutup dengan doa singkat dulu oleh beliau Gus Suhaib. Setelah itu baru kita bubar berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ja'al ma'ana hadha daf'an marhumah wa tabarrukana min ba'di tabarrukan mubarakan ma'sumah. Allahumma yassir 'alaina kull 'asir fa taysirul 'asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta 'alimul bil bashir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah demikian pertemuan manasik kita pada pagi hari ini. Semoga dilimpahi barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afwa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas. Sami-sami.